Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Halo Nindi yang berjudul Selamat Tinggal Rumah Lama. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Selamat Tinggal Rumah Lama, sebuah cerita dari Halo Nindi, based on true story. Kisah ini merupakan pengalaman pribadi yang dialami oleh teman SMA-ku. Namanya Ima. Pengalaman mistis yang ia alami dengan keluarganya ketika masih tinggal di rumah yang sekarang sudah terjual. Pasti kalian tahu alasannya kenapa pindah dan rumahnya dijual. Sebelumnya aku mau berterima kasih ke Ima karena sudah mau berbagi paranormal experience yang pernah dia alami selama tinggal di rumah lamanya. Buat yang udah tahu lokasi cerita ini, tolong jangan disebutin ya. Kisah ini menarik untuk diulik dan diceritakan karena aku juga pernah menginap 2 kali dan merasakan hal aneh selama tidur di rumahnya. Dan aku juga masih cari tahu cerita lain yang ada di rumah Ima dulu. Oke, langsung aja. Bapak Ima adalah seorang seniman pelukis. Jadi tak aneh di rumahnya banyak sekali lukisan dan cat dinding dalam rumahnya juga unik penuh gradasi. Ibunya yang biasa dipanggil Oma, kesehariannya adalah sebagai ibu rumah tangga. Rumahnya itu di pinggir jalan raya. Karena semua kakaknya sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing, rumah yang cukup besar ini hanya ditinggali oleh 3 orang. Bapak, Oma, dan juga Ima. Oh ya, gak lupa juga ada kucing-kucing kesayangan Om. Meskipun rumahnya di pinggir jalan raya, jalur provinsi, tapi tetap hawanya sepi dan sejuk. Banyak sekali kejadian di rumah itu. Bukan hanya rumah itu, tapi tetangga-tetangganya juga merasakan hal yang sama. Hantunya julid, tapi kalau nampakin diri sih katanya enggak. Di jalur ini memang banyak terjadi kecelakaan. Karena beberapa kali korban dibawa di depan rumah Ima sambil nunggu ambulan, bahkan kalau hanya luka ringan diobati di sana dengan betadin. Suatu hari bapaknya Ima kedatangan tamu. Temannya sesama seniman pelukis dari Bali. Laki-laki rambutnya panjang sepinggang. Sebut aja Baim. Dia bermalam di rumah Ima. Setelah berbincang dan melihat-lihat hasil lukisan bapak, Baim istirahat tidur di kamar tamu. Tapi tiba-tiba, tengah malam pukul 12:30 dini hari, saat semua orang sudah tertidur, Baim tiba-tiba teriak meminta tolong memanggil-manggil nama bapak Ima. Sontak, semua kaget dan langsung menghampiri Baim. Kalian tahu apa yang terjadi? Rambut panjangnya itu melilit sandaran kasur. Ini nyata ya, bukan cuma di film-film. Semua panik, berusaha melepaskan rambutnya yang melilit. Tidak semua bisa dilepaskan. Ada beberapa yang harus digunting. Keesokan harinya, Baim memilih tidur di hotel dan kelihatannya syok dengan kejadian semalam. Julid banget kan? Orang lagi istirahat capek, udah menempuh perjalanan jauh, malah dikerjain rambutnya dililitin ke sandaran kasur.
langsung datang ke Ustadz untuk menanyakan hal ini. Karena kamar itu selalu kosong. Mungkin mereka merasa aneh, ada orang baru yang menempati, jadi mereka kerjain, biar Baim gak kerasan tinggal di rumah Ima. Seperti yang aku ceritakan di awal, sering ada kejadian kecelakaan di depan rumah Ima. Pernah ada yang kecelakaan parah. Korban digeletakkan di depan pagar rumah Ima sambil menunggu ambulan. Korban tidak tahu selamat atau meninggal. Malamnya, di ruang TV, Ima mendengar seperti ada orang yang bilang, "Tung, tung, tung," berulang-ulang. Malam itu Ima gak bisa tidur karena ketakutan. Akhirnya dia menumpuk bantal untuk menutupi telinganya. Dan sampai sekarang jadi kebiasaan. Kalau Ima tidur pasti bantal ditumpuk untuk menutupi telinga. Kejadian aneh itu ada setiap mulai jam 11 malam ke atas. Kebiasaan keluarga Ima jam 8 malam udah di kamar masing-masing. Sudah tidak ada aktivitas lagi. Tapi tiba-tiba malam itu ada yang buka tutup pintu garasi. Bapak langsung mengecek keluar rumah, memastikan siapa yang mainin pintu garasi. Tapi ternyata gak ada orang sama sekali. Lagian pintu garasi yang udah digembok mana bisa dibuka tutup. Setelah masuk lagi ke kamar masing-masing, selang beberapa menit, ada yang mengetok pintu menggerakkan door knocker. Kejadian ini juga sering terjadi di rumah tetangga yang lain. Iseng banget kan? Oh iya, aku juga pernah menginap di rumahnya. Jadi dulu kita sekolah di jurusan broadcast gitu. Ada tugas syuting yang pengambilan gambarnya malam-malam. Dan sambil menggarap edit video yang belum selesai bareng-bareng. Tapi tetap ujungnya kita lebih banyak waktu untuk masak-masakan, nonton, nyemil, gibah, jajan, dan lain-lain. Ceritanya malam-malam nih kita semua tidur main kartu dan setiap yang kalah wajahnya dicoret Saripo Haji. Kita semua tidur di ruang TV, karena kalau tidur di kamar Ima gak akan muat. Dan gak ada yang berani tidur bahkan masuk ke kamar tamu. Waktu itu tidur malam banget karena keasikan main kartu. Salah satu dari kita kalau gak salah si Yeye minta TV terus dinyalakan karena takut denger yang aneh-aneh seperti yang Ima ceritakan sebelumnya. Posisi aku waktu itu tidur di tengah. Gak tahu kenapa susah banget tidur. Berasa ada yang merhatiin dari arah halaman belakang. Dimerem-remin juga gak bisa. Akhirnya aku bangunin Ima minta pindah tidurnya di kamar 2. Sedangkan yang lain di ruang TV. Paginya mereka baru sadar kalau aku sama Ima tidur di kamar berdua. Jujur, aku kalau mandi lama banget. Tapi kalau di rumah Ima gak bisa lama-lama. Soalnya ya gitu, aku ngerasa ada yang lihatin terus. Apalagi pas wajah lagi pakai facial wash merem kan. Pokoknya berasa ada wajah di hadapanku. Karena beberapa hal dan yang lainnya, keluarga Ima memilih pindah rumah dan menjual rumah itu. Setelah seharian packing barang-barang untuk pindahan, Ima tidur di kamar 2 bersama Oma. Bapak tidur di kamar 1 sendirian. Malam itu pukul 11 malam. Tiba-tiba ada suara seperti pilok yang dikocok-kocok di ruang TV.
Oma bangunkan Ima mengajak untuk pindah ke kamar satu karena suaranya berulang dan semakin keras saja. Saat keluar kamar mau pindah ke kamar satu, tiba-tiba toples yang sudah dibereskan di dalam keranjang besar berhamburan seperti dilempar-lempar. Benar saja, besoknya berantakan sekali. Seolah mereka seperti memberi salam perpisahan pada Ima dan Oma. Pasti kalian penasaran kan, siapa yang menempati rumah itu sekarang? Apakah mereka betah dan ada kejadian apa baru-baru ini? Aku juga sempat tanya ini ke Ima. Jadi rumah itu dibeli oleh seorang pengusaha. Rumah itu tidak ditempati untuk tinggal. Sesekali dipakai hanya untuk rapat saja. Rumah jadi tidak terawat dan semakin menyeramkan. Baru-baru ini Ima dapat kabar dari temannya yang kebetulan tinggal dekat dengan rumah Ima yang lama. Suatu hari kakeknya teman Ima, sebut aja Aki, lagi ngurek di sawah. Kalian tahu kan ngurek? Ngurek adalah cari belut di sawah. Nah, ceritanya Aki ini ngerasa capek dan istirahat di depan rumah kosong itu, alias rumah Ima yang dulu. Aki selonjoran sambil nyender dan sesekali topinya dikipas-kipas. Tiba-tiba Aki dikagetkan ada yang nongol kepalanya dari kamar tamu seolah sedang memastikan ada siapa di depan rumah itu. Aki heran, kok katanya rumah kosong tapi ada orang. Selang beberapa menit Aki lihat seorang wanita keluar dari kamar satu, lari-lari kecil menuju ke dapur. Sontak Aki kaget. Aki gak berpikir ke hal mistis. Yang Aki takutkan ada yang mesum di dalam. Aki langsung ke tetangganya yang buka bengkel itu. Kebetulan tetangganya dititipin kunci pintu belakang. Lalu Aki masuk mengecek ke setiap ruangan. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Duh, bener-bener ini rumah angker banget, kata bapak pemilik bengkel itu. Suatu hari juga, bapak ada pameran lukis keluar kota. Jadi Ima tidur bareng Oma di kamar 2. Malam itu HP Oma ada di ruang TV. Besoknya pagi-pagi bapak nelpon. Tiba-tiba nanya, ada apa nelpon semalam? Padahal pada saat malam itu Oma gak pegang HP. Malam selanjutnya HP Oma seperti biasa, ada di ruang TV. Dan tiba-tiba berdering. Terus Oma membangunkan Ima, minta diantar untuk mengambil HP-nya. Tapi Ima menolak karena teleponnya juga mati. Ima berpikir gak penting mungkin. Kemudian HP-nya nyala lagi. Tapi tetap Oma dan Ima lebih memilih tidur karena takut bawa HP-nya. Besok paginya HP Oma dicek. Ternyata tidak ada panggilan satupun malam itu. Jadi siapa yang mainin HP? Waktu itu Ima lagi nonton TV sama Om. Kemudian ada suara aneh. Terdengar suara kretek-kretek dari dapur. Seperti ada yang buka tutup beras. Kalau suara tikus nggak mungkin kayak gitu. Terus Oma ngobrol. Boleh diem di sini, tapi jangan ganggu. Dan tiba-tiba suaranya makin keras, guys. Ima dan Oma berlari ke kamar ketakutan. Tapi akhirnya malah ketawa-ketawa karena tingkah sendiri. Suara itu berhenti dan disusul suara siulan. Arah suara dari ruang TV. Siapa yang bersiul?
Padahal hanya mereka berdua di rumah itu. Malam itu Ima seneng ada teman tidur karena Ima kedatangan saudaranya bernama Fitri. Seperti biasa, Ima tidur dengan posisi telinga ditumpuk bantal. "Ima, bangun, kamu denger gak?" ucap Fitri. "Enggak," jawab Ima. Ima sebenarnya dengar sesuatu, tapi dia pura-pura gak denger. Fitri pun langsung pasang headset. "Oke deh, abaikan, cuekin aja Fit, cuekin," kata Fitri dalam hati. Kedengarannya itu ada suara kayak kursi digeser-geser. Malam itu Oma dan Bapak juga ternyata denger. Pas pagi-pagi bangun, ternyata kursi di ruang tamu tiba-tiba berubah menjadi melingkar kayak beres rapat gitu. Masa iya ada rapat semalam? Terus waktu itu Oma lagi tidur siang. Kebayang gak gimana rasanya pas kita lagi tidur terus spring bed ada yang nginjek-nginjek. Kayak ada tekanan orang naik kasur gitu. Awalnya Oma berpikir kalau itu kucing. Kemudian kerasa lagi tekanannya kayak orang turun dari kasur. Pas Oma nengok, gak ada siapa-siapa. Dan Oma baru ingat kalau posisi pintu kamar waktu itu ditutup. Semua kucing lagi ada di halaman belakang. Jadi siapakah itu? Oma langsung ke rumah tetangga, auto ngungsi guys, sambil nunggu Ima pulang sekolah. Ini ceritanya waktu bulan puasa pas lagi kemarau. Kalau kemarau biasa air di rumah itu keruh. Habis sahur bapak minta air ke tetangga karena kebetulan ada keran air di depan bengkelnya itu. Ngisilah bapak air di sana. Tiba-tiba ada sosok nenek-nenek lewat. "Pak," sapa nenek itu. "Nih," jawab bapak. "Sebelah mana rumahnya?" tanya nenek itu. "Sebelah sana," bapak menjawab sambil nunjuk ke arah jalan, tapi gak langsung nunjuk rumah. Setelah beberapa detik, bapak lihat ke arah kran untuk mastiin embernya udah keisi penuh atau belum. Pas nengok lagi ke arah nenek-nenek itu, ternyata udah hilang guys. Padahal jalannya pelan, ringkih banget gitu. Kira-kira ada kejadian apa lagi ya di rumah Ima? Apakah pemilik barunya sempat dihantui? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!